Pas smartphone ini di launching di Indonesia dan pas tahu cuman 4G aja, gue langsung kurang tertarik dengan Poco M4 Pro. Pengen tahu kenapa? Tonton terus video ini. Ya, Poco M4 Pro di Indonesia memang menjadi salah satu smartphone kelas menengah yang lumayan menarik harganya. Jadi ada dua model yang di launching di Indonesia. Pertama yang paling murah nih, RAM 6GB dengan storage 128GB itu dijual dengan harga 2,9 jutaan. Dan untuk versi tertinggi RAM 8GB dengan memori 256GB itu harganya 3,4 jutaan aja. Sementara unit yang akan gua unboxing sekarang ini, RAM-nya yang paling tinggi 8GB dengan storage 256GB dan warnanya yang spesial nih, Poco Yellow. Nah, di dusnya sendiri ada 4 fitur utama dari Poco M4 Pro 4G ya. Yang pertama layarnya udah 90Hz dan AMOLED. Kamera utamanya 64 megapiksel, terus fast chargingnya 33 watt, dan dia pakai prosesor MediaTek Helio G96. Pastinya juga dibuat di Indonesia. Stikernya ada di sini, terus ada stiker juga di sini. Kami buatan Indonesia. Jadi udah pasti dirakit di Indonesia. Oke, karena ini masih baru, masih grass ya, masih plastikan, kita unboxing dan kita bahas impresi gue soal smartphone terbaru dari Poco Indonesia ini. Box khas Poco ya, kuning banget gitu, seger kelihatannya ya, apalagi kalau lagi puasa gini tuh kayak ngelihat ini es lemon gitu. Di sini ada box kecil dengan tulisan Poco berwarna hitam di bagian tengahnya. Di box kecil ini isinya sih ya standar, ada SIM ejector. Bentuknya lumayan beda daripada SIM ejector kebanyakan, bulat ya. Terus ada panduan penggunaan, ini harus dibaca pas kalian beli HP ini. Terus ada kartu garansi juga karena asli dari Indonesia. Dapat stiker, wow, dapat stiker nih, mantep. Kita bisa nempel-nempelin stiker ini bisa di motor, di mobil mungkin, ataupun di laptop biar kelihatan beda aja. Ada sambutan juga dari Bung Andi, Head of Marketing Poco Indonesia. Gue udah follow, by the way, follow back dong Bung Andi. Terus juga dapat softcase, kelihatan di sini ya. Yang paling beda dari softcase ini adalah lubang kameranya. Gede bener kan? Kita penasaran ya, desainnya kayak gimana sebenarnya. Ini dia, Poco M4 Pro, warna Poco Yellow. Wih, kita simpan buat yang terakhir. Seger banget ya ngeliatnya. Terus masih ada isinya. Kita dapat kabel USB Type-C. Baik bener ya, Poco masih nyertain kabel. Terus juga ada adapter 33 watt. Mantap. Kita nggak usah beli lagi adapter charger, nggak usah beli lagi kabel USB. Tinggal colok, pasangkan, ngecas, pakai deh HP-nya. Beres. Nah, ini dia Poco M4 Pro yang resmi dijual di Indonesia dengan RAM 8 dan memori internal 256GB. Sama seperti di dusnya, di sini ada 4 keunggulan utama dari smartphone ini, mulai dari layar, kamera, fast charging, sampai dapur pacunya. Oke, kita kletek aja. Ih, ini mantep sih secara desain. Ini asik sih buat dipegang ya. Ini kesan pertama gue sih HP ini nyaman ya. Disentuh-sentuh tuh enak nih. Tekstur bodinya tuh matte, halus, warnanya kuning terang, kelihatan dari kamera ini juga ya, kelihatan kuning terang, seger, kelihatannya beda, dan warnanya Poco banget, kuning banget, makanya
jelas warnanya Poco Yellow. Di sini ada bar hitam, gede bener, frame kamera dari Poco M4 Pro. Sebenarnya sih ya, kalau segini doang juga cukup ya sebenarnya, cuman buat naro 3 kamera doang, LED flash sama tulisan AI di sini. Tapi ya karena pengen kelihatan beda, makanya ditampilin logo Poco, ada logo 64 megapiksel juga. Jadi ya memang kelihatan beda smartphone ini. Kalau kita pasangin soft case, warnanya tetap keluar ya kalau soft case-nya bening. Cuman kalau buat orang yang suka pamer dan orangnya itu rapi gitu ya, nggak gerasa gerusuk, aman HP-nya, ya menurut gue sih gini aja juga udah cukup. Ini mencolok banget sih warnanya memang. Dan secara form factor juga, smartphone ini memang lumayan tebal, tapi ringan, cukup ringan dan enak buat digenggam. Frame-nya ini sendiri seperti persegi, datar gitu, tapi tetap ada lekukan yang nggak terlalu tegas di tiap sudutnya yang bikin smartphone ini kelihatan dinamis, kelihatan elegan. Untuk layarnya sendiri memang tetap menganut desain punch hole, terus juga bezel bagian bawahnya yang lumayan tebal. Oke, kita akan nyalain dulu smartphone ini sampai masuk ke halaman utama, baru kita bahas spesifikasi dan kenapa smartphone ini sebenarnya kurang menarik dibandingin dengan Poco M3 Pro 5G. Nah, ini dia tampilan utama, halaman utama dari Poco M4 Pro yang dijual resmi di Indonesia. Kita bahas spesifikasi layarnya dulu ya. Jadi secara desain sebenarnya secara tampilan depan sih ya kurang lebih sama lah ya dengan Poco M3 Pro 5G. Layarnya tetap full screen, bezel kiri kanan atasnya tetap lumayan tipis, tapi bagian dagunya, bezel bagian bawahnya ya cukup tebal, tapi nggak tebal-tebal banget sih untuk sebuah smartphone kelas menengah. Ukuran layarnya sendiri sebenarnya kalau di atas kertas, smartphone ini punya layar yang lebih kecil sedikit, 6,43 inci, berbanding 6,5 inci di Poco M3 Pro 5G. Cuman layarnya sendiri jauh lebih canggih karena layar dari Poco M4 Pro ini itu jenisnya udah AMOLED, Super AMOLED dilapisin sama Gorilla Glass 3. Nah, layar Super AMOLED ini juga udah punya intensitas cahaya maksimal, peaknya itu sampai 1000 nits. Jadi kalau kita pakai di lingkungan dengan cahaya matahari yang terik, masih bisa kelihatan dengan cukup baik. Terus juga refresh rate-nya udah 90 Hz, which is udah kelihatan smooth dan juga udah lebih kelihatan mulus lah dibandingkan dengan 60 Hz. Refresh rate 90 Hz juga diaplikasikan juga di seri sebelumnya Poco M3 Pro 5G, jadi ya untuk refresh rate sebenarnya nggak ada peningkatan yang lebih signifikan. Panelnya aja lebih canggih, IPS LCD di seri sebelumnya dan Super AMOLED di seri yang ini. Makanya kalau layarnya Super AMOLED, kalau kita pencet dark mode, layarnya hitam, bener-bener hitam, kelihatan mantep gitu. Dan bikin nyaman juga di mata kita, meskipun kita natap layar ini berjam-jam misalnya ya. Dan refresh rate-nya sendiri nggak berjenis adaptif, jadi kita bisa pilih 60 Hz atau 90 Hz. Dan kalau kita tekan 90 Hz saja, dan aplikasinya atau gamenya nggak mendukung, ya langsung di drop ke 60 Hz. Secara kualitas sih memang lebih beda ya, dibandingin dengan layar IPS LCD, dan layar AMOLED juga jauh kelihatan premium aja gitu untuk sebuah smartphone kelas menengah. Tadi kita udah bahas bagian belakangnya, sementara untuk bagian belakangnya kan kalau Poco seri sebelumnya itu frame kamera itu vertikal dan sekarang itu bar gede gitu. Gimana selera sih, tapi jujur untuk desain sih gue lebih suka Poco M4 Pro dibandingkan dengan seri sebelumnya. Lebih seger, lebih beda dibandingkan dengan smartphone kelas menengah manapun, termasuk seri Xiaomi. Ini beda banget. Jadi kalau kita pakai HP ini di luar dan orang yang ngerti gitu ya, langsung tahu, wah ini HP Poco nih gitu.
saking bedanya desain bodi belakang dari Poco M4 Pro biasa ini. Sebenarnya di luar ada yang seri 5G kalau nggak salah, tapi di Indonesia yang dibawa malah yang 4G-nya. Nah, kita bahas soal spesifikasinya. Jadi, smartphone ini udah berjalan di MIUI 13, basisnya sendiri masih Android 11, belum Android 12 terbaru. Storage-nya tadi 256GB dengan RAM 8GB, dan RAM-nya sendiri udah mendukung RAM expansion sampai 3GB. Beda sama Oppo ataupun Realme yang kita bisa ngatur RAM expansion-nya, kalau di sini udah ditambahin secara default oleh sistemnya. Prosesornya MediaTek Helio G96. Kalau sebelumnya, nah ini nih yang gua bilang kerasa kurang menarik dibandingkan dengan seri sebelumnya. Poco M3 Pro 5G itu pakai Dimensity 700 5G yang udah mendukung langsung jaringan 5G gitu ya. Dan sekarang balik lagi ke 4G dengan pakai Helio G96. Sebenarnya Helio G96 sendiri udah dipakai di beberapa smartphone yang beredar di Indonesia, kayak Infinix Note 11 Pro, Realme 8i, Redmi Note 11 kalau nggak salah, terus juga ada Realme Narzo terbaru juga pakai prosesor yang sama. Sebenarnya prosesor ini terbilang baru dan prosesor yang lumayan kencang juga, nggak lemot-lemot amat. Khas smartphone kelas menengah, jadi bisa dipakai buat gaming, multitasking, dan lain sebagainya. Tapi yang jadi kekurangan ya 4G-nya itu. Gua rasa Poco M3 Pro 5G kenapa lebih menarik, karena ya emblem dukungan 5G-nya itu. Memang di Indonesia sendiri jaringan 5G belum menyebar luas dan hanya ada di kota-kota besar aja. Gua pun baru ngerasain kencengnya 5G itu pas uji coba aja gitu sekali-kalinya dan pakai device lain gitu ya. Tapi seenggaknya dengan smartphone harga murah dan udah mendukung 5G, buat konsumen yang membelinya tuh ada rasa bangga. Bangga karena dia berkesempatan buat nyobain smartphone dengan teknologi terkini, teknologi jaringan yang terkini, termasuk gua. Kalau gua punya HP yang mendukung 5G, dan gue bangga di situ karena gue punya smartphone yang lebih baru teknologinya. Dan sekarang cuma mentok di 4G kayaknya berasa kurang menarik aja. Fitur utamanya kayak berkurang aja gitu di Poco M4 Pro ini. Dan memang secara keseluruhan selain prosesor dan dukungan 4G aja, sebenarnya Poco M4 Pro ini memang lebih menarik sih. Sejujurnya memang menarik smartphone ini karena mulai dari layar, desain, sampai teknologi kamera aja jauh lebih bagus daripada seri sebelumnya. Nah, untuk Poco M4 Pro ini kamera utamanya udah 64 megapiksel tanpa OIS pastinya, terus juga kamera ultrawide 8 megapiksel dan kamera makronya itu 2 megapiksel, sementara di kamera depannya itu 16 megapiksel aja. Nah, itu aja kali ya impresi pertama gue tentang Poco M4 Pro 4G. Ya, sekali lagi memang secara subjektif gue bilang smartphone ini kurang menarik dibandingkan dengan seri sebelumnya yang udah ngedukung 5G. Tapi Poco menutupi kekurangan tersebut dengan beragam teknologi baru yang mereka sematkan di smartphone ini. Sekali lagi, mulai dari layar AMOLED, refresh rate yang ngebut, yang mulus, desain yang seger banget. Ini desainnya cakep banget loh. Desainnya tuh beda gitu ya daripada smartphone lain. Ini harus diapresiasi. Ini keren banget desainnya. Terus juga memori penyimpanan yang besar 256GB, serta kamera yang lebih baik daripada seri sebelumnya, khususnya untuk kamera depan dan kamera utama 64 megapiksel. Oke, gitu aja. Mohon maaf apabila ada kesalahan ataupun kekurangan dalam gua menjelaskan di video ini. Selamat berpuasa buat kalian yang menjalankan, tetap sehat dan tetap semangat. Sampai jumpa di video Tasa TV yang berikutnya. Nuhun sob.